Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Lewi bangun dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Lewi menggarisbawahi ketepatan Matius dalam menanggapi panggilan Yesus. Dalam kebangkitan ini, orang dapat melihat pelepasan dari situasi dosa, dan pada saat yang sama, ketaatan dengan sadar untuk hidup secara baru, jujur dalam persekutuan dengan Yesus. Saudara-saudari, kekudusan hidup bukan berarti memisahkan diri dari siapa yang berdosa, tetapi berpartisipasi dalam kasih dan kekudusan Allah. Setiap hari Yesus mengundang kita untuk mengikuti Dia, untuk memperdalam persekutuan cinta dengan Dia, dan agar mata kita tetap tertuju padanya, seperti pada lampu yang bersinar di tempat yang gelap. Matius benar-benar tidak tahu di mana hidupnya akan berakhir, tapi Matius tahu bahwa dirinya harus berubah, dan di mana perubahan itu harus dimulai. Matius sangat yakin bahwa Yesus layak dipercaya, sehingga ia menyerahkan hidupnya kepadanya. Setiap hari kita harus memilih untuk mengikuti teladan Matius tentang bagaimana mengikuti Yesus. Mereka merayakan panggilan Matius untuk mengikuti Yesus. Matius bisa saja mengatakan tidak mau kepada panggilan Yesus, atau belumlah sekarang atau tidak sekarang. Tetapi Matius mempertimbangkan efeknya jika penolakan seperti itu terjadi. Sebagai permulaan, tidak akan ada pesta makan malam, dan akibatnya banyak teman Matius akan melewatkan pertemuan intim dengan Yesus malam itu, sebuah pertemuan yang selamanya mengubah sebagian hidup mereka. Yesus mengetuk pintu kehidupan Matius, dan Matius membukanya lebar-lebar bagi Yesus. Kemudian seperti wanita Samaria, Matius berlari untuk menjumpai orang lain dan menyampaikan apa yang dialaminya, sehingga mereka juga dapat bertemu Yesus. Melalui jawaban Matius ya kepada Yesus, Yesus mulai menyentuh kehidupan orang lain. Setiap kali kita mengatakan ya kepada Yesus, Yesus akan bekerja tidak hanya di dalam diri kita, tetapi juga melalui kita. Sekali lagi, hari ini Yesus mengundang diri kita untuk mengatakan ya atas kehendaknya, dan dengan demikian kita menjadi alatnya bagi sesama. Mengapa gurumu makan dengan pemungut pajak dan orang berdosa? Saudara-saudari, Yesus melakukannya agar kita dapat belajar dua hal: kedalaman kasih-Nya bagi setiap jiwa, dan bagaimana kita harus mengasihi orang lain tanpa syarat. Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita oleh karena
Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mencintai seseorang tanpa syarat bukan berarti kita dengan senang hati menerima dosa mereka. Kita mengasihi mereka terlepas dari dosa mereka dan dengan harapan satu hari mereka akan melepaskan dosanya. Belas kasihan adalah satu-satunya bentuk cinta yang tidak pernah bisa kita lakukan secara langsung kepada Tuhan. Namun belas kasih adalah ekspresi cinta Tuhan yang terbesar bagi kita masing-masing. Melalui kematian Yesus di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita, Tuhan telah mengungkapkan keagungan cintanya pada kita. Ketika kita mempraktekkan belas kasih, pengampunan, kesabaran terhadap orang-orang di sekitar kita, kita meneladani bentuk cinta yang tertinggi. Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa untuk alasan yang sama seperti Yesus memanggil Matius untuk mengikutinya, karena dia mencintai kita dan ingin berbagi hidupnya dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.